Masuk. Namo Tassa Sitya Manipo, Namo Tassa Sitya Manipo, Namo Tassa Sitya Manipo. Ya, setelah kemarin sudah jelas praktek terakhir adalah pelafalan Om Mani Padme Hum atau Om Mani Padme Hum ya, untuk menyempurnakan pelaksanaan daripada belas asih awal kita suara. Sekarang tahap 8 adalah penampilan jelas tentang identitas agung. Istana Dewata tanda bahwa kita sedang memeditasikan sang istana Dewata yang telah kita bangkitkan sebagai beliau di dalam sadhana panjang yang selama kita sudah meditasikan di depan, merenungkan bahwa mengundang makhluk-makhluk yang bijaksana untuk hadir dan mempersembahkan semua puja kepada mereka dan meleburkan makhluk-makhluk bijaksana itu di dalam diri kita. Artinya di sini adalah penyatuan dengan semua makhluk dengan harapan kita memiliki kebijaksanaan mereka semua. Kita mengundang Panca Dhyani Buddha dan memberikan pungyang persembahan kepada mereka dan kemudian merasakan semuanya ada di atas kepala kita. Maka kalau biksu-biksu tantra atau biksu mahayana, kalau misalnya pawai besar upacara itu pakai pilumau atau topi yang ada di atas kepala samco itu. Dan ininya ada upako atau 5 Buddha atau Panca Dhyani Buddha. Maksudnya, kalau saya sendiri melakukan upacara besar, saya tidak punya kekuatan. Kalau saya sendiri membebaskan semua makhluk dari penderitaan, saya mana punya kekuatan. Tapi dengan kekuatan bantuan dari Pilumau atau di depannya itu ada Upakpo, ada 5 Buddha, itu Panca Dhyani Buddha. Kita harus membayangkan dan mengaktifkan satu-satu. Jadi ketika ada baca kita bebal, apa pilu cenapo, gitu kan? Nah waktu itu membayangin benar-benar pilu cenapo, lu senapo, terus yang lain-lain sampai 5 Buddha ini. Semuanya kita bayangkan dan visualisasi, dan para Buddha itu sudah hadir di atas kepala kita dan memberikan cahaya kepada semua makhluk itu. Nah sekarang adalah memeditasikan awal kita suara sebagai dua unsur utama di dalam diri kita. Ya. Yang pertama, mengemban dan memeditasikan penampilan jelas diri kita sendiri sebagai awal kita suara. Jadi dikatakan konsep Buddha ada di Sipang, jalan hijau sekali 10 miliar tanah Buddha sedang mengajar di sana. Sekarang kalau kita mau berdoa pada awal kita suara, tidak mungkin kita langsung bisa menampilkan awal kita suara dari sana diundang ke sini. Tetapi yang kita jadikan adalah diri kita lah yang memiliki sifat-sifat awal kita suara, yaitu cinta kasih dan maha belas asih, seperti yang tadi di depan sudah dijelaskan. Maka kita harus membayangkan diri kita sendiri ya sebagai awal kita suara. Kalau Anda punya gambar awal kita suara, patungnya atau gambarnya, ganti mukanya dengan kita kayak face app gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita telah menjadi awal kita suara dan merenungkan bahwa identitas terkandung dalam diri kita, yang dalam diri kita. Meikaran toyo fosi. Semua makhluk punya jiwa Buddha, dan jiwa Buddha ini ada di dalam diri kita. Dan sekarang kita membayangkan bahwa bagian diri kita yang teragung punya sifat awal kita suara. Dua hal ini dilakukan untuk mengatasi yang pertama penampilan biasa, yang kedua mencengkeram sesuatu yang biasa kelekatan. Jadi supaya kita tidak lagi melekat pada sosok awal kita suara yang jauh, yang kita orang pai-pai tidak mengerti. Tetapi ini adalah mewujudkan awal kita suara dan sifat-sifat agung itu adalah kita dan berada di dalam kita. Bukan berarti di luar lagi. Berarti ini non dualisme. Ya. Dengan berkonsentrasi dengan penampilan diri kita yang telah memiliki tubuh teragung awal kita suara, kita bisa melihat bahwa penampilan diri kita sebagai makhluk biasa dengan tubuh ini tidak murni, lalu digantikan dengan tubuh yang murni. Penampilan biasa memiliki dua aspek, yaitu skanda kita, panca skanda kita adalah skanda yang biasa, rupa kita rupa yang seperti ini, fisik kita.
Nah, tubuh dengan daging dan darah yang menjadi tua, sakit dan mati. Ini adalah penampilan biasa kita. Ini adalah manusia. Ini adalah pancaskanda yang masih bisa memiliki lahir, tua, sakit dan mati, dan masih memiliki emosi di dalam pengendalian karma. Karma-karma yang datang kepada kita, karma-karma yang terjadi pada diri kita, dan karma-karma yang harus kita selesaikan adalah karma kita. Jadi mengingat konsep ini, kita masih bisa tua, masih bisa sakit, masih bisa mati, dan ini adalah semua karma kita harus dibayar. Mau dibayar sekarang atau mau dibayar nanti di neraka? Itu pertanyaannya kan. Kalau Anda membayar ini dalam hidup manusia hanya 70 tahun, 75 tahun selesai. Tapi kalau mau dibayar di neraka, itu waktunya uliang upir tidak terbatas. Dari neraka besar naik lagi ke neraka sedang, neraka sedang ada 500 jenis, dan masing-masing jenis ada banyak tingkat. Neraka kecil lebih banyak lagi, tidak ada jumlah dan batasan ya. Dan itu baru bisa terlepas dari neraka. Jadi kalau kita jatuh dulu, pembalasannya nanti di neraka. Udah siapa yang sok kuliah? Gak ada yang sok kuliah. Semuanya sudah gak sanggup. Kenapa? Waktunya kita habis untuk membalas karma buruk kita. Nah, kalau di usia manusia yang 75 tahun ini kita bisa membayar semua karma buruk kita, berarti ringan kan? Ya logikanya begitu. Masalahnya nggak ada yang mau hidup menderita, nggak ada yang mau bayar karma, nggak ada yang mau hidup kita ini sekarang memperoleh kesulitan dan penderitaan. Semua orang maunya happy. Ya gitulah jadinya, sehingga akibatnya mereka nggak mau, nggak terima, karena itu berbuahnya saat ini. Mereka mau yang berbuahnya nanti. Ya lalu syukur Anda masuk ke neraka, ke surga dulu. Kalau kita lahir di surga dulu, kita menikmati kebaikan kita menikmati semua yang kita lakukan di dunia ini dengan semua yang baik. Tapi masa surga berapa lama? Kalau sudah habis, at least minimal lahir lagi jadi manusia. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, langsung jatuh ke bawah. Nah, itu kondisinya harus gimana? Kondisinya saat Anda meninggal, harus pikirannya itu positif. Saat Anda meninggal, pikirannya itu bahagia. Kalau kita mau meninggal pikirannya marah-marah, terjengkel, bodoh, gimana bisa masuk ke surga? Impossible. Kalau dia jatuh ke bawah dulu, ya udah, sampai karmanya habis. Yang kedua adalah penampilan keberadaan kita yang eksis dengan sendirinya, yaitu tubuh, pikiran, dan diri kita. Ini adalah eksis dengan sendirinya. Ini bahasanya ada aneh, tapi sebenarnya mau mengatakan tentang yo sesia, yo rensia, yo jung sesia. Saya punya badan, saya punya makhluk, jasmani. Saya disebut makhluk. Nah, padahal sesungguhnya ini ada yang mengatakan kemelekatan. Jadi karena kita merasa kita ada, karena kita merasa ini badanku, ini fisikku, ini pikiranku, ini harta bendaku, ini anakku, ini rumahku, maka kencengkeramannya atau kemelekatannya akan semakin tinggi. Yang pertama, mencengkeram bahwa diri ini tidak kompeten, tidak perlu disayangi, dan akhirnya terjebak dalam samsara. Kondisi pertama ini, kita akan menyalahkan diri kita terus. Kita akan melekati bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, inilah kesalahan saya, penyesalan saya, inilah semua perbuatan saya. Akhirnya kita tidak bisa move on, akhirnya kita tidak bisa bahagia, akhirnya kita selalu dicengkeram dan mencengkeram bahwa diri ini saya tidak mampu melakukan keluar, menerobos batas, saya tidak mampu membangkitkan body kita saya tidak mampu menjadi bodhisattva, dan akhirnya hanya komplain. Dan yang kedua, mencengkeram tubuh kita, batin, dan semua fenomena sebagai eksis dengan sendirinya. Dan kita menyatakan bahwa batin kita semua ini adalah real, semuanya adalah nyata. Dan kita melekati itu. Sampai mati pun kita melekati bahwa ini badan saya. Itu adalah kemelekatan. Setelah melekat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita semakin menderita. Kita semakin terlahir di alam kemelekatan atau penderitaan. Kita melihat segala sesuatu mungkin kelihatan biasa aja.
Kalau kita tidak melekat, maka tidak jadi masalah. Kayak contoh emas, di dunia ini emas, siapa punya emas? Semua pada pakai emas, pamer emas, punya emas. Emas ini kalau dilihat sebagai sesuatu yang wow banget, Anda akan melekatinya dan Anda akan merasa ini adalah milikku yang paling berharga. Begitu sampai sifatnya rezeki, semua hanya emas. Yang diinjak-injak pasir, semua semen, semuanya emas. Buah-buahannya terbuat dari emas, pohon yang berhiasan emas, bahkan kolam permatanya juga banyak terbuat dari butiran-butiran pasir dari emas. Gak ada harganya. Dialah manusia, kita melekati sebagai baik-baiknya, sebagai milik kita, sebagai sesuatu yang luar biasa, dan kita melekat betul sampai di secek. Semua ini hal biasa. Sama seperti kalau kita freeport, butiran-butiran emas kelihatan di mana-mana. Siapa yang mau ambil? Yang gede lebih banyak, ya nggak? Nah, itu dia. Jadi kalau Anda terlahir sebagai dewa di Cilacap atau di surga mana, semuanya adalah hal biasa. Emas, berlian, permata, juli, dan makanya kuartz, ya semua batu-batuan itu yang di dunia ini harganya mahal, di sana itu adalah harga yang biasa, yang setiap hari Anda lihat. Ketika kita melihat ke cermin, terlihat pantulan wajah kita, dan kita berpikir yang di cermin adalah wajah asli kita, maka kita mencengkeram wajah di cermin itu dan mengatakan itu adalah kita. Namun jika kita tidak mencengkeram atau meyakini dan mengartikan wajah di cermin adalah kita, dan wajah itu hanyalah cerminan, maka kita tidak tertipu. Ya seperti itu kan, kalau kita melihat cermin, kayaknya itu adalah kita, maka kita menganggap diri kita yang paling baik. Kalau wanita kan dandan lama banget ya, dengan siap bercermin sampai di putih salju, cermin siapa paling cantik di dunia ini, ya kan? Kenapa? Karena dia menganggap yang ada di cermin itu adalah real, adalah dia. Dan kalau dia melekati ini, itu adalah dia, berarti dia dialog sama cermin itu. Nah, akhirnya error kan. Padahal sesungguhnya cermin itu hanyalah cerminan, pantulan bahwa diri kita sesungguhnya tidak bisa mampu melihat diri kita sendiri. Ini ada bagusnya sebenarnya. Kita kalau nggak punya hidup itu tanpa ada bayangan, nggak bisa melihat cermin, nggak bisa melihat air, nggak bisa lihat pantulan. Ada bagusnya. Kita tidak tahu diri kita itu cakep atau jelek, betul nggak? Tapi kita bisa nanya ke orang-orang, gue cakep apa jelek gitu ya? Salah juga ya. Maksudnya, kalau kita nggak bisa lihat cermin, kita tidak menganggap barang ini adalah barang yang bagus banget. Ketika kita merasa tubuh kita bagus, sempurna, kita jadi sombong. Ketika kita merasa kita jelek, kita jadi minder. Karena mata ini kan melihatnya selalu keluar. Nah, demikian hal yang harusnya dibalik, mata ini melihat ke dalam. Apa yang masih kekurangan dalam diri kita, apa yang masih menjadi kelebihan dalam diri kita, semuanya adalah di dalam diri. Bagaimana kita mau berubahnya, ini adalah yang paling penting. Para Arya telah merealisasikan sunyata secara langsung atau kekosongan sunyata. Dikatakan masih memiliki penampilan keberadaan eksis dengan sendirinya, tapi mereka sedang tidak berada dalam ketenangan meditatif pada sunyata. Tapi mereka tidak mencengkeram penampilan tersebut sebagai nyata. Mereka juga tidak percaya hal tersebut sama sekali. Mereka berpikir ini seperti ilusi, seperti mimpi, terlihat nyata namun tidak eksis. Maka di dalam Cingkang-Cing atau Wajrapadeka Sutra atau Sutra Diamond atau Sutra Hintan dikatakan Ikeyo Wefa Rumang Panpauing, segala sesuatu itu, segala fenomena ini sepertilah mimpi, seperti gelembung, seperti letian, seperti kilat, tidak eksis. Ya semuanya hanyalah ilusi. Dan kita kan bisa melihat tidak lagi ada yang perlu dicengkerami, tidak ada yang perlu dilekati sebagai kilesa, kekotoran batin. Kalau kita tidak melekati lagi semua yang ada dalam tubuh kita sebagai kilesa, maka kita sudah bertemu dengan bodi atau kebodian atau pencerahan. Dengan berkonsentrasi kepada penampilan kita seperti awal kita suara, dan kita melihat bahwa tubuh kita mulai mengatasi penampilan
biasa kita dengan menampilkan wajah fisik awal kita suara. Setelah kita melihat bahwa tubuh daging dan darah kita telah menjadi awal kita suara, tubuh tersebut larut dalam sunyata ketika kita bermeditasi tentang awal kita suara. Dan kemudian tubuh kita menjadi tubuh baru, yaitu tubuh cahaya dalam wujud tercerahkan awal kita suara. Ini semua visualisasi. Ini semua adalah meditasi. Jadi kita membayangkan tubuh kita menjadi cahaya, tubuh kita menjadi awal kita suara. Kalau ini bisa dilakukan, maka semua agama jadi hal yang sama. Ada yang melihat Yesus sebagai cahaya, ada yang mendengar sebagai suara. Ada yang melihat nur ilahi itu sebagai cahaya, dan cahaya itu sangat silau sekali. Dan Amitabha Buddha juga cahaya, awal kita suara juga cahaya. Intinya kita hanya berbandingkan dengan cahaya. Kalau kita sudah mampu membangkitkan cahaya di dalam diri dan explore post keluar seperti center keluar, maka kita akan berada di dalam tubuh cahaya. Ini adalah tentang visualisasi, dan lakukanlah meditasi ketenangan batin. Setelah kita sempurna memvisualisasikan diri kita sebagai bentuk awal kita suara, lakukanlah meditasi ketenangan batin atau samatha bhavana terhadap penampilan yang jelas terhadap konsentrasi Anda. Lakukan semua tubuh Anda sebagai tubuh awal kita suara, dan semuanya muncul, bagian-bagian yang muncul dengan cahaya awal kita suara. Semuanya jelas, dan konsentrasikan bahwa dalam diri kita ini visualisasi sampai merasa hidup di dalam cahaya dan tenang. Intinya adalah di ketenangan. Lalu setelah fokus terhadap objek-objek ini, baru kita bisa melihat ketenangan meditatif, menyatakan bahwa kita menyatu dalam cinta kasih, cahaya kasih, cahaya ulas asih, dan disinilah sebut cahaya meta atau cahaya karuna. Ini dia fungsi dari samatha, meditasi cahaya. Dan cahaya adalah cahaya cinta kasih. Kita bisa bahagia, kita juga bisa sedih, kita bisa merasakan semuanya sebagai sesuatu yang yaitu pelepasan dalam diri kita, ya. Kita tidak menentang ego kita, dan jangan banyak visualisasikan diri kita banyak objek, hanya satu objek saja. Setelah membangkitkan penampilan yang jelas, kita juga mengatakan dalam diri kita, saya adalah awal kita suara, bahwa saya memiliki ulas asih terhadap semua makhluk, dan kemudian akan melihat makhluk-makhluk lain sebagai makhluk-makhluk yang menderita, sebagai makhluk-makhluk yang perlu dibantu, sebagai makhluk-makhluk yang perlu ditolong. Aku biasanya kita anggap eksis, dan ketika kita menjadi awal kita suara, sudah tidak ada lagi aku, karena aku yang pancaskala tadi sudah lebur ke dalam bentuk manifestasi cinta kasih dan belas kasih, yaitu bentuk awal kita suara. Maka di dalam awal kita suara kita tidak mampu lagi melihat aku, karena aku yang tadi sudah melebur. Jadi ketika kita visualisasikan diri kita, bentuknya sudah awal kita suara. Ini hanya untuk trik mengatakan atap, tidak ada aku, tidak ada roh yang tetap. Aku sudah berubah jadi cahaya awal kita suara. Aku sudah berubah menjadi cahaya cinta kasih. Ini maksudnya. Jadi nggak ada si aku lengsyu yang sombong, yang bilang udah nggak ada. Yang ada adalah awal kita suara. Ya, itu teorinya sih itu doang, hanya untuk menaklukkan si aku, dan kita bisa memvisualisasikan bahwa kita menjadi awal kita suara. Ini hanya latihan, ya. Banyak orang salah paham loh setelah melihat ini. Akhirnya dia mengaku-ngaku dirinya adalah awal kita suara dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan meditatif. Sehingga dia mengatakan, saya kuatin pusau. Wah, lihat ada kuatin pusau. Saya kuatin pusau. Nah, ini adalah salah.
Ini hanyalah latihan ketika dalam posisi meditasi. Masalah Anda adalah panebusa atau bukan urusan di sini. Ini hanya urusan meditasi. Jadi jangan ngaku-ngaku Anda adalah awal kinesora, salah kaprah ya. Dan selanjutnya, ketika Anda sudah merasa lelah melihat aku yang sebagai awal kinesora ini, Anda boleh istirahat dengan pelafalan mantra. Yang mantranya yang kembali Om Mani Padme Hum Namo Pace Ibusa. Kayak gitu boleh diulang-ulang. Atau Pani Busa Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum. Pokoknya pelafalan mantra ini adalah untuk merelaksasi otak Anda yang udah capek bekerja secara visualisasi. Jadi bagi pemula Anda tidak mampu mengkonsentrasikan secara lama-lama, tapi nanti lama-lama Anda masuk ke dalam cahaya dan cahaya ini akan membawa Anda ke alam tanpa batas. Maka disebutlah cahaya tanpa batas. Itu latihannya kayaknya susah, tapi kalau udah sampai di level meditasi samatha bawaan atau cahaya ini akan mengangkat Anda membawa ke dalam cahaya yang tanpa batas. Oke, jadi ini adalah latihan. Terus ada juga teori nihilism, tapi teori ini agak sulit buat orang awam. Kita lihat pelatihan penuh atau samadhi atau konsentrasi. Di dalam praktisi Theravada mengatakan pelatihan penuh sebagai tanpa menilai mengamati apa yang terjadi di dalam batin. Pelatihan penuh hanya melihat dan tanpa ada memberikan kode atau memberikan nilai. Yang lainnya juga mengartikan sebagai apa yang ada di batin kita ini berharga untuk dilatih, dan makna ini digunakan untuk Buddhism Tibet. Yang satu, jangan menandai, lewat aja Anda hanya menjadi pengamat, nggak perlu ditandai. Yang satu lagi, Anda harus gali potensi apa yang ada di dalam batin Anda. Masih apa yang perlu dilatih? Ini adalah praktek di dalam Buddhism Tibet. Jadi ketika kita mengamati batin, ketika kita mengamati pikiran, mengamati batin, Anda harus cari atau explore masih apa yang harus ditingkatkan, masih apa yang harus dimaknai, apa yang harus dilatih. Ini adalah explore. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Perhatikan penuh digambarkan sebagai faktor mental yang penting untuk mencapai ketenangan meditatif, karena pelatihan membuat kita mengingat objek meditasi sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh objek lainnya. Pelatihan juga terbentuk dalam sila, dan faktor mental kita ini mengingat sila kita apa yang harus dilatih, apa yang harus ditinggalkan. Jopa Rinpoche mengajarkan perhatian penuh ketika memberikan instruksi pada meditasi jalan. Saat Anda berjalan, tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa sih yang sedang berjalan? Tubuh Anda atau batin Anda saat berjalan? Karena kadang-kadang tubuhnya berjalan, pikirannya kagak, ya kan? Pikirannya lagi mikirin yang jauh-jauh kemana, padahal badannya lagi berjalan. Terus gabungkan keduanya, apakah pikiranku sedang di sini dan sedang berjalan bersama badan jasmaniku, ya kan? Aku berjalan karena tubuh ini berjalan. Tiada aku yang dapat ditemukan yang berjalan selain daripada apa yang dilabelkan sebagai aku. Di sini kita melihat bahwa perhatian penuh tidak merujuk pada mengamati atau mencatat apa yang terjadi dalam batin kita. Namun sebenarnya fungsi faktor mental kewaspadaan atau awareness dan mencapkan dalam batin segala sesuatu fenomena itu saling bergantungan. Cuma itu dulu. Jadi kita mengamati kita, oh saya berjalan karena pikiran ini berjalan. Atau ketika pikiran saya sudah mau berjalan, maka
maka badan saya mengikuti bahwa saya berjalan. Penggunaan konteks perhatian penuh adalah seperti mengingat, mencamkan dalam batin objek meditasi atau faktor-faktor apa yang mau dikembangkan selama meditasi ini. Kita berlatih untuk menyadari sikap bahwa kita adalah sunyata atau kosong. Kita hanyalah kumpulan daripada kondisi-kondisi yang saling bergantungan. Kita memiliki tubuh, kita memiliki fisik, kita memiliki organ, kita memiliki hidung, mata, semua panca indera dan semua yang bisa bekerja. Ada perasaan, ada bentuk-bentuk pikiran, ada yang lain-lain, sehingga ini semua bekerja di dalam tubuh kita. Dan ada nafas. Karena kalau ada nafas, maka ada respirasi, ada pembakaran. Ketika ada pembakaran, maka ada energi. Ketika ada energi, maka akan ada banyak yang terbakar. Makanan tubuh terbakar, ahara namanya. Makanan tubuh ini kemudian terpompa karena ada proses respirasi, jantung bekerja. Ketika pompa, sel-sel darah kita membawa semua unsur-unsur makanan ke dalam tubuh kita. Dan akhirnya di dalam paru-paru yang kotor yang bersih sudah memasak akan menjadi karbon dioksida yang kotor, dan yang kotor akan segera dibuang. Ini adalah proses. Dan kita hidup ini karena ada proses ini. Kalau kita tidak ada proses bernafas duluan, maka badan ini mati. Karena tidak ada masuk nafas, maka tidak ada pembakaran. Karena tidak ada pembakaran, maka tidak ada respirasi. Nggak ada yang dibakar, nggak ada makanan yang masuk, dan jantung juga tidak memompa karena tidak ada yang disalurkan, tidak ada pernafasan. Saat itu kita sudah dinyatakan mati. Nah, jadi hidup dan mati hanya tergantung pada nafas. Maka kalau dikatakan berapa panjang usia hidupmu, ditanya begitu kan? Ada yang bilang 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Dipukul semuanya nggak ada jawaban yang benar. Berapa panjang hidupmu? Hanya sebatas nafas. Dipukul lagi. Loh, kok sebatas nafas salah? Iya, dipukul. Terus dia jawab lagi. Berapa panjang hidupmu? Waktu bernafas, waktu narik nafas maksudnya. Jadi hidup kita panjangnya kalau bernafas kan narik sama keluar. Berapa panjang hidupmu? Waktu bernafas, waktu narik ke keluar. Berarti kan masih hidup, karena masih narik dan keluar. Berarti sepanjang nafas itu Anda masih hidup, karena nanti kan narik kembali. Berapa panjang hidupmu? Terserah, pukul-pukul aja lah, mau nafas, mau keluar terserah. Ketika kita tidak nafas. Nah, jadi hidup kita itu hanya sebatas nafas. Apa yang harus disombongin? Saat kita sudah tidak bisa bernafas dan tidak bisa memfungsikan kita bernafas, maka kita disebut sebagai bangke, kita disebut sebagai mayit atau mayat, dan tidak ada lagi yang mau. Secantik-cantiknya dan segantengnya kita, ketika kita sudah jadi mayat, nggak ada yang mau, ya kan? Begitu. Yang terakhir adalah mengubah citra diri. Nah, ini adalah perubahan kepribadian kita. Mengubah citra diri. Tadinya orang yang jahat, orang yang kesel, gampang emosian, gampang marah, gampang cemburu, gampang apa. Ketika dia berubah di dalam samadinya, karena dia menganggap awal kita suara ada di dalam dirinya dan sudah menyatu dalam awal kita suara, maka dia akan merasakan welas asih itu begitu besar, cinta kasih itu begitu besar, dan kebijaksanaan itu muncul. Ketika kebijaksanaan ini sudah muncul, maka Anda akan melihat segala fenomena itu apa adanya, bukan ada apanya, bukan rekayasa pikiran. Hidup pasti tua, pasti sakit, pasti mati, nanti lahir kembali. Kejahatan pasti berbuah, kebaikan pasti memperoleh kebahagiaan. Maka orang akan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan takut dengan kejahatan. Ketika pikiran kita sudah jahat, perbuatan kita jahat, ya kita akan tertarik dengan kejahatan itu. Kalau kita pikirannya baik dan banyak berbuat baik, maka mengangkatlah kebaikan itu.
Ini adalah pengertian yang jelas sehingga karakter kita akan mulai berubah dan menjadi lebih bijaksana. Saya menjadi lebih sadar, saya menjadi lebih hati-hati, saya menjadi lebih baik-baik. Karena pancaran awal kita suara itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua sel-sel akan berubah menjadi sel cinta kasih. Kalau sel cinta kasih yang ada dalam diri kita ini nggak bisa diproduksi, nggak bisa diperpanjang, dan kita masih terlekat dengan kemelekatan, bahkan kebencian, kekesalan, berarti sel-sel tubuh kita adanya adalah sel kebencian. Dan sel yang sehat adalah bulat, sel yang benci kayak duren, ada durinya. Sehingga kebencian ini kalau tidak segera dihapuskan atau dihilangkan, dia akan dengan cepat beranak pinak. Karena ketika sel rusak, sel yang kayak duren bergesekan dengan sel yang sehat, dan sel yang sehat akan terluka. Dan ketika dia terluka, dia akan menjadi sel yang sama dengan sel yang rusak, jadi duren, jadi berduri, dan dia akan merusak terus. Dan ketika akan merusak terus, ujung-ujungnya nanti akan menjadi kanker, tumor, dan segala macam. Jadi salah siapa? Karena kita bukan mengubah sel kita, mengubah cita diri sel menjadi sel yang sehat, menjadi sel yang penuh cinta kasih, tapi malah membuat sel kita penuh dengan dendam, kebencian, dan segala macam. Ini ada yang mengatakan, sayangku, kamu tidak perlu obat untuk berhalusinasi. Halusinasi itu sudah bisa setiap saat. Halu. Nggak perlu obat untuk halu. Tapi untuk menyembuhkan halu itu butuh obat, karena gangguan sudah berada pada jiwamu. Orang yang sudah minum obat penenang, antidepresan, dia akan mudah tergoncang, tapi dia juga akan mudah memberikan waham, memberikan petunjuk. Aduh, saya nggak enak, aduh saya nggak tenang, aduh saya nggak bahagia, aduh saya begini. Akhirnya ada minum obat itu lagi. Sudah minum obat itu, ada merasa tenang sedikit, tapi masih banyak gelisah. Dan Anda akan tergantung terus, ujungnya Anda akan halusinasi. Enggak ada dibilang ada dibilang nggak ada, karena pengaruh obat. Coba lihat orang mabuk, orang yang udah mabuk. Suami orang dibilang suaminya sendiri, benar nggak? Main dirangkul aja, main suamiku mau, padahal itu orang lain. Karena orang udah mabuk dan kesadarannya sudah lemah, ketukar halu. Ada dianggap tidak ada dianggap ada. Dan ketika suami sendiri dilihatnya adalah musuh, maka Anda lempar dia dengan berbagai macam senjata, akhirnya mati. Misalnya ya, ini adalah halu, ya. Nah, dikatakan kamu berhalusinasi tentang dunia biasa dan makhluk di sekitarmu dan eksis dengan sendirinya. Jadi mulai lagi halu, ada makhluk A, makhluk B, makhluk C, ya, dikatakan eksis. Dharma sebenarnya ada untuk membantumu berhenti berhalusinasi. Stop melihat ini, melihat itu, ngebayangin ini, ngebayangin itu. Nah, meditasi awal kita suara menyerang secara dahsyat persepsi diri kita. Memeditasikan diri kita sebagai awal kita suara dan memancarkan cahaya. Membayangkan diri sebagai makhluk yang memberikan manfaat pada semua makhluk. Ketika Anda berubah dari murid menjadi guru misalnya. Ketika Anda merasakan Anda sebagai guru, coba dari masa kecil, suruh main-main sekolah-sekolahan atau kelas-kelasan, dia disuruh jadi guru. Langsung dia, anak-anak hari ini pelajarannya apa? Saya mau mengajar ini. Makanya pelajaran guru-guruan itu benar sebenarnya, membuat dia menghafal dulu. Akhirnya kan ada yang mau jadi guru kan dia mau ngajarin, dia harus tahu dulu. Dulu kita masih kecil suka main begitu. Belakangan nggak ada ya, ternyata sekarang. Jadi ketika dia menjadi guru, dia udah memikirkan soal apa yang mau dikasih ke kalian dan jawabannya dia harus tahu kan, begitu. Itu cara belajar yang efektif sebenarnya. Ketika Anda sudah menjadi guru, Anda merasa Anda malu kalau seandainya Anda jadi murid nakal.
Kalau Anda masih jadi murid jahat, Anda masih jadi murid yang malas, saya akan guru. Jadi saya tidak berhasil mendidik murid saya. Nah itu dia, permainan ini hanyalah permainan pikiran. Anda adalah Avalokitesvara dan kita semua adalah yang dibimbing, yang dididik. Woi jangan main HP terus, orang yang ngomong. Nah, ya main HP terus, nggak nyimak. Ini pakai energi, you know. Saya ngajar ini juga memancarkan, kita kasih. Jadinya konsen. Ya kecuali mau nyatet, silakan. Kalau pikiran yang ada di sini, yang mending di luar aja. Gitu. Di sana kita menjadi Avalokitesvara dan membayangkan bahwa saya memancarkan cahaya. Ketika saya sedang memancarkan cahaya, masa saya adalah sosok orang yang brengsek, masa saya adalah sosok yang jahat, masa saya adalah sosok yang malas. Dan saya membayangkan saya lah yang memancarkan cahaya. Kalau saya adalah orang yang brengsek dan saya pancarkan cahaya kepada semua makhluk itu jadi brengsek. Logikanya kan gitu. Kalau saya guru nggak benar, saya ngajar sesuatu yang nggak benar pada kalian jadi nggak benar. Karena saya adalah Avalokitesvara, maka saya akan memberikan hal-hal yang penuh cinta kasih, welas asih, kasih sayang kepada semuanya, tanpa kecuali. Ketika ada yang membutuhkan, saya harus bantu dia. Ketika ada yang menderita, saya harus hibur dia. Ketika ada yang kesulitan, saya harus tolong dia. Ini adalah saya sebagai Avalokitesvara. Kenyataannya, saya adalah sosok yang brengsek, saya adalah sosok yang jahat. Tapi karena ketika kita sudah melebur dan membayangkan saya adalah Avalokitesvara, berarti citra diri kita mau gak mau harus dirubah dong. Hati kita yang tadinya pendendam, pembenci harus dirubah dong. Karena kalau enggak, apa yang Anda pancarkan ke orang hanyalah kotoran atau hanyalah duren-duren atau duri-duri. Ketika kita memancarkan cinta kasih dan kasih sayang, maka yang berubah adalah bunga-bunga, energi positif. Maka orang yang menerima energi positif itu akan memperoleh kebahagiaan, bukan lagi penderitaan. Ini adalah menyempurnakan welas asih dan mengubah citra diri. Kalau saya tidak memiliki bentuk yang indah, saya adalah makhluk tua yang pendek, gemuk dan bau. Dan kita terus-menerus memikirkan citra lama kita dan tidak percaya bahwa saat ini saya sudah berubah menjadi Avalokitesvara. Akhirnya Anda gagal. Begitu. Kamu sebenarnya bukanlah siapa yang kamu pikirkan. Mengapa kamu mencengkeram citra diri itu dan sangat yakin itu adalah dirimu? Citra diri itu bukan dirimu. Pensing adalah hakikat diri yang sejati. Kita menganggap bahwa saya adalah yang saya pikirkan. Ini loh saya. Ini loh hidupnya saya. Ya saya gini-gini aja lah. Saya cuma dari kecil sampai gede begini aja. Inilah saya. Ini sifat saya. Ini karakter saya. Dan kalau kamu melihat itu, maka kita akan melekat dengan diri itu. Dan betulkah itu dirimu? Kalau dikatakan bahwa pensing itu sejita, bahwa hakikat diri kita yang sejati bukan diri kita. Nah, pikir ini adalah badan jasmani kita. Kita begitu udah berubah, tua, ubanan, semua peot, tarik kelutan yang ada, nenek-nenek udah langsung kita mencermin. Ini siapa ya? Kayaknya dulu gua nggak begini. Karena kita tidak bisa menerima perubahan. Dan akhirnya kita kompleks, kita marah, kita penuh kebencian. Saya sudah tua, saya tidak sanggup menerima ketuaan. Kayak gini. Ketika bertemu dengan citra lama ini, setiap saat kita mencoba harus menampakkan identitas kita sebagai Avalokitesvara. Kita harus memeriksa citra diri kita yang buruk, siapa kita, bagaimana kita, dan bertanya, kenapa sih saya yakin ini adalah saya? Kenapa kita nggak bisa berubah? Kenapa kita merasa ini tidak ada perubahan dalam diri kita? Ada satu lapisan konsep diri mencengkeram tentang aku, milikku, punyaku, harga diriku. Ini adalah ketidaktahuan yang mencengkeram diri batin kita, mengaburkan arus batin,
menjadi lapisan konsep bahwa saya adalah aku, saya punya roh, saya punya jati diri, dan saya punya pendidikan, saya berkelas, saya punya kedudukan, saya punya kekayaan. Karena maka kita tidak siap menerima kehilangan yang kita miliki, kehilangan gigi, kehilangan mata ketika Anda harus pakai kacamata, kehilangan kelihatan maksudnya. Lalu kemudian kehilangan pendengaran, kehilangan penciuman, udah COVID. Kehilangan apa lagi? Badan jasmani kita, organ kita sakit, harus hilang. Anda melekat semuanya, tidak siap, tidak sanggup menerima. Nah, makanya harus bisa melihat ini. Yang jadi masalah dalam hidup kita adalah ketika berpikir aku orang yang cukup baik, tapi orang lain menganggap saya tidak mampu. Saya berpikir benar, tapi orang mikir saya salah. Saya berpikir bahwa saya ini jelek, tapi orang ini berpikir lebih jelek lagi. Saya berpikir saya sudah baik, orang selalu marah ketika tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan, dan mereka berpikir kita adalah makhluk rendah atau kita mudah direndahkan, ego, harga diri kita mudah diinjak-injak begitu bahasanya. Demikian kita jadi marah, demikian kita jadi tidak terima, dan kita jadi kesel ketika orang lain memiliki potensi yang lebih baik dari kita. Kita jadi marah ketika orang lain memiliki kelebihan daripada kita. Orang lain lebih kaya dari kita, lebih cantik dari kita, lebih keren dari kita. Kita jadi nggak terima diri sendiri. Nah, ini dia. Terkadang orang yang mencintai kita dan kita berpikir itu adalah salah mereka. Kenapa kamu mencintaiku? Aku nggak nyuruh kamu mencintaiku, ya kan? Kalau lagi berantem kan begitu. Tapi ketika berpisah, kenapa berpisah? Ternyata aku mencintainya. Kalau kamu mencintainya, kenapa nggak dikatakan? Mudah dikatakan, ditanya melulu. Akhirnya bosan, ya kan? Suka nggak sih kalau ditanya? I love me, itu misalnya. Sayang, kamu cinta aku nggak sih? Kok kamu gitu? Ditanya melulu, lama-lama bosan. Akhirnya kata sayangnya bukan inner tapi kepaksa. Cuma lip service untuk membahagiakan orang lain. Bukan sesuatu yang muncul dalam diri kita. Nah, kenapa? Cobalah kenal saya lebih jauh lagi. Ketika Anda mengenal lebih jauh lagi tentang saya, tentang keburukan saya, tentang apa yang terjadi unsur-unsur dalam diri saya, kotoran keringat ada di sini, ini cium ketekku, apakah kau masih mencintaiku? Ketika ini copot lihat ini masih mencintaiku. Ketika mata dipicak masih mencintaiku. Ketika kepala botak masih sayang padaku. Ketika kulit ini terubah tinggal tulang-tulang, apa kamu masih mencintaiku? Ternyata ya enggak. Kenapa enggak? Kenapa Anda harus mencintai saya yang terdiri dari tulang belulang, yang terdiri dari kekotoran, yang terdiri dari kejahatan, yang terdiri dari hal-hal yang negatif? Anda pasti bodoh jika Anda memperhatikan orang seperti saya. Ini cara menolak orang dengan halus. Tapi ini cara membuat orang tidak melekat pada kita. Saat kita mau meninggal, yang paling sulit adalah melepaskan pemelekatan dari pasangan, pemelekatan dari orang yang kita cinta. Sering sekali saya mendengar praktisi Dharma mengatakan, guru saya memaksa saya atau mendesak saya. Sesungguhnya guru kita tidak mendesak kita, tapi mereka yakin pada potensi kita lebih dari yang kita miliki pada diri sendiri. Sehingga guru ini memandang kita perlu melatih diri lebih jauh lagi. Dan kalau bisa, guru kita akan memaksa kita untuk menjadi Buddha dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang. Mereka melihat seorang yang memiliki begitu banyak potensi, namun kita jadi minder ketika kita melihat diri kita sendiri. Aku nggak bisa, saya kayaknya tidak mampu, saya masih belum lah, nantilah, nggak kalah, dan segala macam bla 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 bla. Dan saya mengatakan, guru saya ini terlalu banyak berharap kepada saya. Terus kemudian saya tidak ada harapan,
terus kemudian udahlah bye-bye, saya nggak mau berguru lagi. Ini adalah kesimpulan akhir yang salah. Karena saya menyatakan diri saya sendiri tidak mampu mencapai yang disebut dengan bodi kita atau mengembangkan kebodian di dalam diri kita. Akhirnya bukan guru yang membuat Anda menjauh dari bodi kita, tetapi diri kita sendiri, karena kita menganggap saya tidak layak, saya tidak pantas, dan saya masih belum bisa mengembangkan kebodian, maka saya mundur. Jadi siapa yang menyebabkan kegagalan? Diri sendiri. Nah, praktek identitas lagu ini perlu untuk menghancurkan kurangnya kepercayaan diri. Jadi di sini pengobat cita diri adalah saya menganggap diri saya sebagai Buddha. Ini perlu untuk apa? Menambah kepercayaan diri. Tapi bukan berarti dia bilang, nih lihat nih gua, saya Buddha hidup, saya Buddha hidup. Bukan, itu mah kesombongan. Saya adalah calon Buddha. Saya adalah yang sedang belajar. Saya adalah yang sedang bisa mengubah diri kita sendiri. Dari yang katanya tidak bisa mempraktekkan Dharma, sekarang sedang berusaha untuk mempraktekkan Dharma. Dari yang tadinya banyak kemelekatan, mulai melepaskan kemelekatan. Dari yang tadinya penuh kemarahan, mulai bisa memaafkan. Dari yang tidak bisa membangkitkan bodi kita, pelan-pelan kita akan melakukan, ternyata pembangkitan bodi kita. Nah, saat dulu ada contoh identitas. Identitas ini kita anggap adalah ciptaan diri kita sendiri. Tapi kita nggak percaya bahwa itu adalah kenyataan. Di sini ada kisah dari Tubir Control. Bertemu ketika dia bertemu dengan Ribut Rinpoche, seorang lama yang sudah sepuh dari Tibet. Saya mengatakan pada beliau, mimpi saya untuk membangun sebuah wihara di Amerika Serikat. Mimpinya Tubir Control untuk membuka wihara di Amerika Serikat. Wajar karena dia kan orang Amerika. Jadi mau pulang membuka wihara. Lalu Ribut Rinpoche berkata, itu ide yang bagus sekali. Anda harus melakukannya. Ide yang sangat bagus. Kemudian saya mengeluarkan semua alasan mengapa saya tidak bisa melakukannya. Tadi ngomong mimpi saya, udah didukung, Anda bilang saya banyak alasan kenapa saya rasa tidak bisa melakukannya. Di sana Amerika nggak banyak bisu senior dan mereka tersebar di beberapa negara. Di sana sulit dapetin uang dan tidak ada tempat untuk tinggal. Tidak ada senior lain biksuni yang senior yang ingin membantu. Mereka semua sibuk dan saya tidak bisa melakukannya sendirian. Tadi punya cita-cita, punya impian, tapi begitu didukung langsung mundur. Langsung kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak terwujud nih, kayaknya susah. Akhirnya gurunya bilang apa? Anda hanya perlu membulatkan hati, tekad. Ketika Anda sudah membulatkan hati, lakukan, jangan banyak alasan. Kalau saya mau sehat, katakan saya sehat, nggak ada pintu lain buat sakit. Maka Anda akan menjadi orang sehat. Tapi ketika Anda mengatakan saya nggak bisa sehat, saya kayaknya udah kena ini, kena itu, dan sebagainya, Anda akan jadi berpenyakitan. Udah pasti Anda akan diserang terus sama penyakit. Karena Anda membuka pintu buat semua sakit itu dan mengalaminya. Ini adalah saya, ini adalah penyakitku, ini adalah kekasihku, penyakitku dikasihku. Jangan buka pintu dari kata. Anda hanya perlu membulatkan hati dan melakukannya. Saya berdiri dan tercegah. Apa yang dia katakan sepertinya mustahil, tetapi ini adalah benih buat saya untuk maju. Dan bertahun-tahun kemudian akhirnya saya bisa mendirikan wihara Swasti Abe Wihara. Ini adalah berkat kewajiban, berkat dari keajaiban, atau mungkin berkat dari awal kita sholat. Kenapa?
tekad. Ketika Anda sudah memulakan tekad, pasti akan jadi kejadian. Kalau Anda nggak punya tekad, udahlah, lulus mah lulus aja, mau nilai berapa terserah. Ya, Anda bisa lulus 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau di DO. Lulus kan, udah nggak kuliah lagi. Tapi nggak ada tekad. Saya mau lulus dengan tekad cum laude, ada tekad dan lakukan. Jangan terbebani, tapi lakukan. Akhirnya bisa jadi cum laude. Ya kan? Yang mulia Dalai Lama selalu mengatakan bahwa semua makhluk memiliki sifat Buddha. Kalau kita berpikir, ini bukan saya nggak mungkin jadi Buddha, saya tidak punya harapan. Lihat, bisa nggak sih saya jadi seorang Buddha? Selamanya Anda tidak akan bisa menjadi Buddha. Ya kan? Kalau Dalai Lama sudah mengatakan semua makhluk pasti bisa jadi Buddha. Anda nggak percaya diri dan Anda mengatakan saya tidak akan jadi Buddha. Ya, Anda pasti tidak akan jadi Buddha. Apa yang Anda pikirkan itu yang akan jadi kenyataan. Mempraktekkan meditasi ini memungkinkan kita melepaskan identitas tersebut, memberi kita percaya diri untuk mencoba tingkat imajinatif. Seperti apa sih tingkah Buddha, seperti apa sih perbuatan para Buddha, seperti apa sih pikiran Buddha. Suatu saat ada kegiatan di wihara saya, tapi akhirnya saya jadi kurang tidur. Dan suatu malam, Rinpoche akan melakukan abhiseka mandiri dan mengundang beberapa siswa senior untuk melakukan bersama. Ketika kami melakukan abhiseka mandiri, kami memperbarui sila kami dan berpikir, wow, saya juga ingin mempengaruhi sila saya. Kesempatan yang luar biasa bila dilakukan bersama dengan Rinpoche, pikir kayak gitu. Selain itu, setiap orang ikut hadir dan saya tidak mau ketinggalan. Saya berpikir, Rinpoche pasti ingin saya berada di sana untuk memperbarui sila saya. Dan kalau saya tidak datang, apa yang akan dipikirkan? Dia akan tahu betapa malasnya saya. Akan tetapi, ini pikiran ini. Akan tetapi dalam diri saya terjadi perang batin. Saya sangat lelah. Besok saya harus bangun pagi-pagi dan memberikan pelajaran kepada orang besok pagi. Kalau saya pergi ke sana, saya pasti besok paginya nggak akan bangun dan tidak bisa melakukan. Lalu saya bersikeras pada diri saya sendiri. Pergi, kamu harus memperbarui silamu dan kamu telah melanggarnya berkali-kali. Jika kamu benar-benar memiliki welas asih kepada semua makhluk, kamu harus pergi. Lalu batin kita berkata lagi, tapi capek banget nih, lelah banget nih. Berkali-kali kita perang dengan diri saya. Kemudian nggak ada sisi welas asih tuh di situ. Pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi agar memiliki energi untuk mengajar keesokan hari. Saya tidur dengan perasaan bersalah dan mengatakan pada diri sendiri, betapa saya seorang praktisi dharma yang buruk, betapa malasnya saya, betapa saya kehilangan kesempatan yang memperbaiki sila saya. Saya khawatir terhadap apa yang Rinpoche pikirkan terhadap saya. Saya murid yang buruk, saya tidak memiliki cita yang baik. Saya akan mengalasi kemalasan saya dan pergi. Jadi dia udah mutusin nggak pergi, tapi waktu mau tidur galau, gitu. Jadi nggak bisa tidur juga kan, dan perang batin waktu mau tidur. Jadi akhirnya dia pergi. Rinpoche terjaga sepanjang malam. Itu karena ia memiliki welas asih untuk semua makhluk. Lihatlah, saya harus tidur karena saya tidak punya cukup welas asih untuk bekerja keras semua makhluk. Mengapa saya tidak bisa melakukan dengan benar? Akhirnya dia jadi pergi. Keesokan harinya, saya merasa diriku buruk sekali. Akan tetapi, saya bisa mengajar murid-murid di pelajaran dan memimpin sesi meditasi karena saya telah tidur. Kemudian pada akhir hari itu, saya pergi menemui Rinpoche dan mengaku, saya minta maaf tidak datang ke sesi tadi malam. Saya sangat risau terhadap apa yang ia pikir dan saya ingin dia memaafkan saya. Apa kata beliau? Rinpoche, saya sangat merasa bersalah. Saya tidak datang, saya benar-benar malas. Terus beliau kata, tolong ambilin itu dan menunjuk ke satu ruangan.
saya ambilin barang itu dan kemudian ngangkat lagi. Kenapa saya tidak hadir tadi malam? Tapi Rinpoche-nya nggak mau bahas. Dan beliau mengabaikan perkataan saya tentang betapa bersalahnya saya, betapa saya seorang praktisi yang buruk, betapa malas dan egoisnya saya. Saya terus ngomong berulang-ulang di depan Rinpoche dan dia tidak menanggapinya. Akhirnya saya mengerti, beliau berpikir topik ini sebenarnya tidak penting untuk dibicarakan. Hal itu hanya membuat saya berhenti berpikir. Jelas sekali beliau tidak memiliki citra yang sama terhadap saya dibandingkan saya terhadap diri sendiri. Saya yakin bahwa Rinpoche memiliki pemikiran seperti apa yang saya pikirkan. Saya malas, saya gagal. Tapi nyatanya Rinpoche tidak memiliki citra itu terhadap saya, karena citra dalam pikirannya semuanya adalah positif. Jadi orang yang positif tidak mau membahas yang negatif dan juga tidak mau membenarkan kalau kamu itu sedang negatif. Jadi orang yang sudah bijaksana tidak mau membahas yang loso, nggak mau membahas tentang yang kayak gini-gini, kejadian lagi, berulang-ulang dan berulang, dan itu loso. Kamu sendiri tidak merasa kamu bisa berjuang dan kamu sendiri tidak merasa kamu bisa berubah, maka memohon excuse, tolongin saya, bantu saya, karena saya tidak mampu, karena saya malas, karena saya tidak bisa. Akhirnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu dibahas. Kenapa? Bagi Rinpoche, apa yang kamu telah perbuat bukanlah masalah bagi dia, tidak menambah dan tidak mengurangi kebaikan dia. Berarti ini adalah keseimbangan. Intinya di sini adalah ketika kita mempertanyakan citra diri kita, kita benar-benar memiliki banyak citra diri. Ada yang kita kenali sebagai saya, ada yang kita kenali sebagai bukan saya. Padahal citra diri kita. Kayak contoh tadi, ada bilang, ayolah pergilah, dengan citra diri bukan saya. Tapi yang saya mah, saya capek, saya malas, saya nggak mau. Nah, itu kan yang saya. Jadi yang citra diri tadi yang bilang, ayolah pergilah, semangatlah, itu siapa kalau bukan dirimu sendiri? Ternyata citra diri itu ada banyak. Dan ada yang mengatakan satu citra diri yang sebagai Avalokitesvara. Tadi saya sudah latihan tentang Avalokitesvara, tapi ketika menghadapi praktek di lapangan, ketika saya sudah selesai meditasi tentang Avalokitesvara, saya lupa kalau ada citra diri saya di dalam sebagai Avalokitesvara. Hingga saya kasar, saya malas, saya jengkel, saya menyalahkan diri saya. Padahal kalau saya adalah Avalokitesvara, maka saya akan menyembuhkan semuanya, dan saya akan menyembuhkan perasaan bersalah saya akan menyembuhkan semuanya, perasaan malas saya, bahkan perasaan sakit saya. Dan saya adalah Avalokitesvara. Coba tolong kenali dirimu sendiri, dan identitas Agung itu luar biasa. Dia eksis di dalam kalau Anda menghidupkan, kalau Anda memberikan ruangan. Kalau enggak, Anda mengatakan diri saya adalah Avalokitesvara tapi tidak ada ruang yang cukup, maka kita tidak akan berubah. Kemudian berhubungan dengan kebiasaan, dan kita harus mengenali batin kebiasaan. Ketika kita menyatu dengan pancaran cinta kasih dan belas kasih pada semua makhluk, kita mampu memperlakukan semua makhluk itu sama rata. Bukan karena dia orang kaya maka saya menjilat, bukan karena dia orang miskin maka saya menghina, bukan karena dia nggak bisa menghasilkan saya bahagia maka saya cuekin, bukan karena dia yang selalu memberikan kebahagiaan pada saya maka saya senyum-senyum. Semua adalah sama rata. Karena di dalam sunyata semua tidak memiliki identitas yang jelas, karena semua kosong. Praktek ini memberikan kita memiliki dan menyelami sunyata dan memahami bahwa kita sudah berubah. Dan otomatis kebijaksanaan akan masuk ke dalam pandangan kita, dalam setiap cara berpikir kita, dalam setiap tindakan kita ada kebijaksanaan.
Kita menyatu dengan Avalokitesvara memancarkan bola asih pada semua makhluk. Kita mengembangkan identitas kita yang baru. Bukan hanya dalam saat meditasi. Nah, ini yang penting juga nih buat keluarga. Saya memiliki kemampuan Avalokitesvara. Saya memiliki belas asih yang sama untuk semua orang. Saya tidak perlu marah atas apapun yang terjadi pada diri saya. Ini adalah cara yang efektif mengatasi suatu situasi sulit. Ketika saya sebagai Avalokitesvara, saya bisa pergi kemanapun, ke pertemuan manapun dengan happy, dengan bahagia, dan saya tidak perlu terpancing emosi oleh keluarga saya. Dan saya adalah Avalokitesvara. Saya bisa pergi dengan menjadi Avalokitesvara dan memancarkan cahaya. Mereka boleh mengkritik saya, mereka tidak setuju dengan saya, mereka bisa menghina saya, tapi saya tidak perlu menjadi marah. Karena saya adalah Avalokitesvara dan Avalokitesvara adalah saya. Karena saya sadar Kuan Pusa atau Avalokitesvara tidak akan bisa marah ketika seseorang mengecewakannya. Kan beda kalau identitas diri yang sejati. Ketika identitas diri yang sejati datang ke dalam pertemuan, diomongin, diomelin, dikritik, dihina, dia akan menjadi marah, kesel, marah, berantem, di situ ribut. Nah, kalau saya menganggap diri saya adalah Avalokitesvara, berarti saya ketemu tamu yang tidak bisa marah dan prihatin terhadap orang-orang yang kayak gitu. Saya malah menyayangi dan saya mulai mengembangkan kesadaran diri saya bahwa kasihan banget sih lu. Gitu. Saya adalah Avalokitesvara. Gitu. Nah, ini adalah mindset aja sih, perubahan mindset. Sehingga dengan demikian saya tidak perlu marah, tidak perlu isi goyang. Dan ini yang membuat kita bisa terbebas. Coba kalau kita cari atau kita perhatian, dikit marah, diomelin ini kesal, dibilang ini saya nggak terima, akhirnya kita nggak bahagia. Keluar dari situ kita jadi uring-uringan, nggak bisa tidur, nggak happy. Nggak menyatakan saya menyayangi semua seperti Avalokitesvara, maka saya bisa bahagia. Ketika ada orang lempar Anda dengan sampah, dengan kotoran, apakah kalau Anda Avalokitesvara Anda takut? Apa? Ada orang lempar bola ke Anda, apakah Anda akan tangkap? Bola itu adalah bola emosi. Bola itu adalah bola perpecahan. Apakah Anda akan tangkap? Apakah Anda akan pegang? Apakah Anda akan menyimpan bola itu dan menyambut bola itu dan memeluk bola itu? Bahkan ketika bola ini mengandung api, Anda terus pegang, membara, membakar. Anda rasa ini adalah bola Anda. Kan tidak demikian. Ketika ada orang melempar bola kepada Avalokitesvara, Avalokitesvara tidak menyambutnya dan membiarkan bola itu pergi dan berlalu. Ya kan? Sebenarnya ini maknanya saya juga sebenarnya bisa membiarkan komentar-komentar negatif berlalu dan tidak perlu bereaksi apapun dalam komentar itu. Dan saya hanyalah citra diri yang palsu. Dan sekarang saya adalah Avalokitesvara. Jangan terjebak pada pikiran orang lain tentang saya. Bagus kan? Bisa nggak? Susah seperti orang-orang di keluarga sering menyinggung orang lain. Namun ketika kita berlatih menjadi Avalokitesvara, saya berpikir saya tidak perlu memancing atau terpancing emosi. Karena saya tidak memancing emosi orang lain, saya juga tidak perlu memusuhi mereka yang mengganggu mereka untuk mempertahankan diri. Saya juga tidak harus membela diri. Saya tidak perlu membuktikan pada mereka bahwa saya yang paling benar, saya yang sukses atau kompeten. Kenapa? Karena sebagai Avalokitesvara tidak ada lagi ego yang perlu dibanggakan untuk di depan orang-orang atau di depan musuh-musuh.
atau orang yang membencimu. Buat apa? Nggak ada. Awal kita seorang yang membiarkan itu hanyalah proses. Saya menjadi sukses, proses. Saya menjadi besar, proses. Lu mulai ngomongin macam-macam, gua kagak denger kok. Kenapa? Karena saya tahu diri saya sendiri. Oke. Dengan berpikiran seperti ini, batin kita sudah terbiasa menjadi makhluk yang berbeda, menjadi makhluk yang bukan saya lagi, tetapi saya adalah awal kita suara. Ada ruang mental untuk mencinta, untuk menggunakan cara-cara kreatif yang sebetulnya bisa defensif, menghakimi atau agresif. Dan sekarang kita bisa mengatasi semua kesulitan itu, kita bisa mengatasi semua situasi itu dan menjadi bahagia, tenang, tak tergoyahkan, tenang. Ngapain dipikirin? Capek, otak udah panas, pikiran yang lain masih banyak, hidup masih panjang. Tapi lu udah pakai ini di sini untuk mikirin yang akan terjadi, dan di sini udah overhaul. Padahal besok kagak begitu. Yang kita pikirkan udah kejadian, yang kita udah rencanakan tidak juga terbukti, tidak kejadian. Yang kita pikir orang lain bakal begini-begini juga tidak terbukti. Udah capek kita mengeksplorasi pikiran kita, terus membuat pikiran kita kerja, capek. Besoknya bukannya menerima apa yang datang, mikirin lagi rencana selanjutnya, double sibuk, double panas, double keganggu. Harusnya umur kita bisa 75 jadi pendek. Kenapa? Anda sudah menyerap semua energi yang harusnya dilakukan di sini, diserap, dipakai di sini. Jadi apa masih ada energi kehidupan di sini? Enggak ada. Orang stres, orang mati karena stres. Ayam stres mati. Nah, ada puisi sebagai dijelaskan dalam 37 praktek bodhisattva. Bahkan jika seseorang menyiapkan segala macam perkataan yang tidak menyenangkan tentang Anda kepada 3.000 dunia, 3.000 dunia, sebagai balasannya dengan batin yang penuh cinta kasih, berkatalah tentang kualitas baiknya. Inilah praktek bodhisattva. Jadi ada orang menyiapkan ngomong, gosipin berbagai macam perkataan yang tidak menyenangkan dan tidak benar kepada 3.000 dunia, dan Anda harus balas dengan batin yang penuh cinta kasih, dan berkatalah tentang kualitas yang baik, berkatalah tentang keadaan yang benar. Oke. Yang kedua, meskipun seseorang mencemooh dan berkata buruk tentang Anda dalam pertemuan umum, lihatlah dirinya sebagai guru spiritual. Sudah orang nyakitin lu, bikin capek, melukai, kita anggap sebagai guru spiritual. Bungkuklah badan Anda dengan hormat, hormati dia. Inilah praktek bodhisattva. Menghormat orang yang udah menginjak-injak kita dan menganggap dia sebagai guru kita. Guru apa sih? Guru kesabaran. Guru apa? Guru yang mengajarkan kita kebenaran. Bahkan jika seseorang yang kamu sayangi seperti anak Anda sendiri menganggap Anda sebagai musuh, orang yang kamu sayangi menganggap Anda sebagai musuh, udah dianggap sebagai anak sendiri. Bahkan anak Anda sendiri menganggap Anda sebagai musuh. Seperti kasih sayang, berikanlah kasih sayang kepadanya, seperti khusus seorang ibu menyayangi anaknya ketika anaknya sakit. Ini kan ada dalam Paraniya Sutta. Inilah praktek para bodhisattva. Ketika kita memikirkan identitas teragung menjadi Avalokitesvara, saya berpikir dan bertindak, dan mungkin mengejutkan, kok kita mampu melakukannya? Mengapa? Karena kita sudah berhasil melakukan diri sendiri. Jam berapa? Kurang.
Dua metode untuk membahagiakan semua makhluk. Perilaku seorang bodhisattva atau seorang Buddha dikatakan membahagiakan. Buddha tidak pernah menyedihkan orang lain, Buddha tidak pernah menyiksa orang lain. Tapi Buddha perilakunya dan bodhisattva adalah membahagiakan. Apa artinya? Ada dua cara membahagiakan makhluk lain. Yang pertama, karena kita peduli terhadap mereka tanpa mengharapkan hadiah, pujian, kepuasan, cinta sebagai balasan. Karena metode yang sesuai dengan Dharma adalah membahagiakan makhluk lain karena kita ingin mereka menyukai kita, tidak marah pada kita, atau untuk memberikan pujian atau hadiah adalah tindakan keduniawian. Perilaku seperti ini mungkin kelihatan baik, tetapi itu adalah egois dan tidak cocok dengan perilaku bodhisattva. Ya kan? Kita bahagia orang lain karena ingin orang lain itu bahagiain kita. Saya kasih makan orang lain supaya orang lain juga kasih ke kita. Saya kasih tempe, dia kasih hamburger. Untunglah kita. Nah, itu adalah ego, ya, bukan begitu. Atau kita kasih hadiah orang lain supaya dia memberikan hadiah lagi sama kita. Atau kita puji orang lain supaya orang lain puji sama kita. Ini adalah salah. Seorang buddhis yang baik adalah seorang yang membagikan orang lain. Para Buddha mencoba membagikan semua makhluk, menghilangkan penderitaan mereka dan membawa kebahagiaan kepada mereka. Sampai mereka tersadarkan dan melihat kebahagiaan dalam samsara. Lalu kemudian bertobat. Lalu kemudian dengan bahagia mereka juga ingin semua makhluk jadi bahagia. Merambatnya. Nah, akhirnya para makhluk mungkin ada yang tidak nyaman. Tapi para Buddha gak masalah bahwa semua makhluk itu pasti akan terbebas dan bahagia karena para makhluk ingin kebahagiaan. Ini sama seperti seorang dokter yang ingin menyembuhkan seseorang yang menyinggap penyakit. Dokter itu mungkin memberikan obat yang pahit sehingga pasien mengeluh ketika memakannya. Tapi dia gak peduli. Pasien mau mengeluh, pasien mau kritik. Karena perhatian mereka ada pada kesehatan si pasien sehat. Perbuatan membantu orang lain dapat berhasil ketika kita memiliki motivasi tulus mengutamakan kebahagiaan makhluk lain. Ketika kita menjadi seorang penjilat, kita tidak akan mampu melakukan tindakan apapun yang tidak disukai oleh orang. Tidak mungkin lagi makhluk lain itu membagikan diri kita sendiri. Tidak ada cara bagi mereka untuk memenuhi semua kebutuhan kita sendiri sampai kita bisa berbahagia secara sempurna. Jadi artinya jangan berharap makhluk lain itu membahagiakanmu, tetapi dirimu sendirilah yang mampu membahagiakan diri sendiri dan menolong makhluk lain. Kalau kita udah mulai berharap saya berbuat begini supaya nanti begitu, itu adalah penderitaan. Ketika kita mencoba membahagiakan orang lain, kita menjadi terbelenggu. Apakah kita cukup baik? Apakah mereka menyukai saya? Apakah saya memenuhi kebutuhan mereka? Semua menjadi tentang aku. Tetapi ketika kita menjadi awal menjadi seorang, kita bekerja untuk kepentingan jangka panjang semua makhluk yang memberikan manfaat terbaik yang kita persembahkan kepada mereka. Ya, itulah bab 8. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tadi sudah bilang itu inti ya? Iya, tidak aku, atam, diri. Tidak ada inti yang kekal dalam diri kita. Tidak ada aku, tidak ada roh, tidak ada yang merasa gue punya gue milikku. Tidak ada. Nah, tadi Subuh kan bilang ada beberapa jati diri, ya, penting, ya, citra diri, ya. Jadi artinya citra diri kita kan aku yang kayak gini, saya yang suka marah, saya yang suka kesel, saya jutekan, ini kan saya. Tapi ada juga saya malaikat kan,
saya baik, saya mau dipuji orang, atau saya terkenal kebaikannya, ini kan sisi saya lain. Tapi ketika kita menerapkan di dalam diri kita ini ada awalam suara sebagai jati diri saya yang berbeda, maka saya harus mengontrol sahabat tadi, saya tadi. Jadi saya menjadi awalam suara, kayak Anda pemain sandiwara. Ketika film mau diputar, Anda kan harus memerankan peranan itu baik banget sampai semua orang melihat film dari awal sampai akhir menganggap Anda adalah tokoh yang baik. Padahal kenyataannya adalah antagonis. Di rumah suka marah-marah, di rumah suka begini-begini. Tapi ketika Anda memerankan peranan sandiwara sebagai orang baik, Anda bisa memerankan sampai semua orang mencintai Anda. Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Nah itulah dia. Awal kita suara itu diibaratkan peranan pengganti atau peranan dalam sandiwara. Berarti memunculkan inti yang lain. Iya, memunculkan inti yang sosok kita sudah tercerahkan. Maka di dalam depan ini diajarkan caranya gimana supaya kita bisa membayangkan dulu awal kita suara 1000 tangan. Terus kita bisa menyatu dalam keheningan. Kita maju dalam meta karena kita UPK sudah dibahas di depan ini. Gimana kita bisa melebur dalam cahaya? Gimana kita bisa membayangkan setiap saat awal kita suara ada di samping kita? Kan kebanyakan enggak. Kita lupa. Kita memunculkan yang positif, kita malah lupa. Bodo amat, gini ya, sebenarnya. Udah disuruh bayangin cahaya, bayangin apa? Nggak bisa, suruh kenapa? Ya karena kamu tidak memunculkan itu. Tadi dikatakan, saya nggak mau dan saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, bukan juga nggak mau. Ini bisa, tetapi kitanya nggak terima. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu ada inti atau aku yang tercerahkan, inti dari aku yang punya ulas kasih sayang. Ya kenapa kita nggak munculin yang ini? Kenapa kita masih munculin sifat kita yang ini? Sifat yang ini justru untuk meleburkan yang ini menjadi satu, sehingga ini lemah dan kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Gitu kan? Kita mau bahagia atau mau nggak bahagia? Kalau kita mau bahagia, ada sosok yang bisa membuatmu bahagia. Pakai. Kalau mau nggak bahagia, mau menderita, ya pakai dirimu sendiri. Pakai karaktermu yang suka-sukanya kamu. Gunakan itu. Kamu akan bahagia. Kalau mau bahagia, ya gunakan karakter yang ada. Kenapa saya selalu bilang, saya sudah Doraemon, misalnya. Karena kalau nggak mau Doraemon, semua orang pada senang kan, happy kan, bahagia kan. Nah, saya happy atau nggak happy bukan urusan saya, tapi Doraemon itu bisa membuat orang lain happy. Tercapai kan cita-cita saya. Dan jadilah Doraemon yang menghibur orang. Jangan Doraemon, jangan jadi giant yang ngomelin orang, benci sama orang, ribut sama orang. Begitu kan? Saya bisa menjadi giant karena mungkin dalam sisi saya ada giant. Tapi kenapa saya memilih Doraemon? Karena saya ingin menggunakan Doraemon untuk menghibur orang. Itu dia. Saya mau menggunakan awal tidak suara untuk melakukan banyak kebaikan, untuk menolong semua makhluk. Dan saya tidak akan menggunakan sisi devil saya, sisi iblis saya. Lama-lama si iblis juga tidak berbukti. Si devil tidak akan punya kekuatan. Si yang jahat akan merasa jarang dipakai. Kayak gini ada dua pemeran. Yang satu selalu dipakai terus di film. Yang satu peranan pengganti. Karena ini bagus mainnya, ya dipakai terus kan. Akhirnya peranan penggantinya mandul. Gak kerja-kerja, akhirnya lemah gitu. Baik-baik. Kalau kita menyuaikan sisi negatif kita, sisi negatif ini tidak pernah keluar, sisi negatif ini juga tertahan terus, dan kita terus melakukan kebaikan. Yang lama-lama negatifnya juga baik-baik. Tapi kalau kita memperhatikan yang negatif ini terus sebagai diriku, sebagai milikku, punyaku, saya stresan. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, saya penyakitan. Jadilah Anda sesuai peranannya, karena itu yang Anda mau. Saya menjadi pemeran pengganti atau saya menjadi pemeran utama. Yang begini-begini sesuai
dalam tempat saya. Jadi skenario-nya bukan happy ending, tapi sad ending. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada?